video kali ini kita akan membahas contoh soal rangkaian resonansi arus bolak-balik fisika kelas 12. Nah, kita akan coba lihat contoh soal yang mewakili untuk submateri ini. Nah, sebuah rangkaian seri RLC dihubungkan seperti pada gambar berikut. Jadi kita punya rangkaian seri RLC yang komponen-komponennya lengkap. Di sini ada hambatan, ada induktor, kemudian ada kapasitor. Nah, bersama dengan itu kita punya juga persamaan tegangan sebagai fungsi waktu, di sini 12 cos omega T. Dan kita diminta untuk menentukan yang A, frekuensi resonansi, B, arus maksimum saat resonansi, C, VL dan VC, D, faktor kualitas Q, serta bandwidth. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan jawab dulu poin A. Nah, kita akan menentukan frekuensi resonansinya, teman-teman. Untuk menentukan frekuensi resonansi, teman-teman bisa gunakan persamaan F sama dengan 1 per 2pi akar LC. Di sini L, induktornya, punya besar 20 mH. Jadi kita harus ubah dulu ke Henry. Ya. C-nya 2 mikrofarad, kita ubah dulu ke farad. Jadi, di sini tinggal kita substitusi nilai L sama C-nya. Nah, ini kan 20 mH, supaya jadi satuan Henry kita kali dengan 10 pangkat negatif 3 ya, si 20-nya. Untuk kapasitor, kita kali dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, ini kalau kita keluarkan dalam akar jadi seperti ini ya. Ini 1 per 2pi dikali 1 per 2 kali 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 4-nya naik ke atas jadi seperti ini ya. Jadi berapa nih? 10.000 dibagi 4pi. 2.500 per pi ya. Kita dapat frekuensi resonansinya segini. Ini kalau teman-teman hitung, nanti kita akan peroleh nilai dari frekuensi resonansinya adalah 796 Hz. Nah, resonansi terjadi ketika besar reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Selanjutnya kita mau jawab soal yang B. Kita mau menentukan arus maksimum saat terjadi resonansi. Untuk menentukan arus maksimum, teman-teman bisa gunakan persamaan I maksimum sama dengan V per Z. Ya, tentunya V yang kita pakai di sini adalah V maksimumnya. Nah, dari persamaan tegangan sebagai fungsi waktu, 12 ini adalah komponen dari V maksimumnya. Dan nilai dari Z ini kita ganti dengan R. Karena saat resonansi kan XL sama dengan XC, sehingga besarnya impedansi ini akan sama dengan besar hambatan aja. Jadi I maksimum ini sama dengan V dibagi R ya. Nah, nilai dari Z ini minimum saat terjadi resonansi, karena XL kurang XC-nya bernilai 0. Jadi I maksimum sini V bagi R, V-nya kita pakai 12, R-nya kita pakai 20 ohm ya. Jadi 12 dibagi 20 nilainya adalah 0,6 ampere. Udah deh, kita dapat arus maksimum saat resonansi. Nah, untuk poin yang C, kita mau cari tegangan induktif dan tegangan kapasitifnya berapa. Saat terjadi resonansi, nilai VL ini akan sama dengan VC, teman-teman. Ya. Jadi cukup kita menentukan VL atau VC, ya kita udah dapat sini dua-duanya. Nah, dalam kasus ini, kita pakai VL aja ya. VL ini sama dengan I maksimum dikali XL. Nah, kenapa nggak pakai I efektif? Teman-teman perhatikan, saat resonansi kita harus gunakan kuat arusnya tuh kuat arus maksimum, bukan kuat arus efektif. Ya, kalau rangkaiannya bukan resonansi kita pakai I efektif. Tapi kalau rangkaian resonansi, kenapa kita harus pakai I maksimum? Karena saat terjadi resonansi, nilai dari Z atau impedansi ini minimum. Ya. Jadi besar Z ini sama dengan R aja. Nah, karena nilai Z-nya minimum, berarti arusnya itu maksimum, teman-teman. Jadi kita gunakan I-nya I maksimum. Dikali dengan reaktansi induktif atau reaktansi kapasitifnya. Besar VL ini mesti sama dengan VC. Jelas ya? XL-nya kan kita belum tahu. Jadi teman-teman bisa cari menggunakan persamaan XL sama dengan omega kali L. Nah, omega ini juga kita belum tahu nih, karena persamaan tegangan sebagai fungsi waktunya nggak ngasih tahu berapa nilai omeganya.
Tapi di sini kita udah tahu nilai frekuensi resonansinya tuh 796 Hz atau 2500 per pi. Jadi omega ini kita ganti sama 2πf. Ya. Jadi 2πf kali L, F-nya kita ganti sama 2500 per pi. Jadi ini pi sama pi-nya bisa kita coret. Ya. Ini tinggal teman-teman hitung sebentar, nanti kita akan peroleh hasil dari reaktansi induktifnya adalah 100 ohm. Jelas ya, ini nolnya 2 bisa dicoret kan? Ini 25 kali 20, 500. 500 kali 2, 1000. 1000 bagi 10 ya 100 ohm. Nah, ini kita baru dapat nilai reaktansi induktifnya. Kemudian untuk menentukan VL sama dengan I maksimum kali L kali XL ya. I maksimumnya di sini 0,6 ampere, kita udah hitung dari poin B, XL-nya 100 ohm. Tinggal kita hitung sebentar, maka kita akan peroleh nilai dari VL-nya itu adalah 60 volt. Sekali lagi, nilai dari V induktif atau VL ini akan sama dengan V kapasitif karena ini merupakan rangkaian resonansi. Besarnya ini adalah 60 volt. Nah, selanjutnya untuk soal yang D, kita diminta untuk menentukan faktor kualitas. Jadi untuk faktor kualitas, kita bisa gunakan persamaan Q sama dengan XL dibagi R. Nah, karena rangkaiannya resonansi, maka reaktansi induktif sama reaktansi kapasitifnya kan sama ya. Jadi XL per R ini sama dengan XC per R. Nah, di sini XL-nya kan kita udah dapat nih 100 ohm. Jadi tinggal kita bagi dengan hambatan. Jadi 100 dibagi hambatannya sini 20. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Ya, jadi Q-nya 5 tanpa satuan. Kemudian untuk bandwidth dapat kita hitung menggunakan persamaan frekuensi resonansi yang udah kita peroleh di sini dibagi dengan faktor kualitas. Jadi F per Q, nilai F-nya itu adalah 796 dibagi 5. Ini kita hitung sebentar, maka kita akan peroleh nilai dari bandwidth-nya ini adalah 159 dalam satuan Hertz. Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk contoh soal rangkaian resonansi arus bolak-balik fisika kelas 12 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.